Allahumma sholli ala Muhammad. Pernah dikisahkan ada suami istri, alhamdulillah. Suami istri, istrinya ini benar-benar solihah. Wis ayu solihah. Dikongkon opo ae nurut. Mbak, ini Mbak, Bu, ini ambilkan ini, tolong ini. Wah, nurut, semuanya nurut. Disuruh A, disuruh B, disuruh apa sama suaminya itu nurut. Kemudian suatu saat suaminya itu kepingin ngetes istrinya ini. Tak tes seberapa solihah bojoku ini. Subhanallah, dites Pak, Bu. Dites, Bu, ambilkan air minum. Diambilkan di belakang air minum, diambilkan. Ketika diambilkan air minum, disengaja sama bapaknya tidur langsung, berak-berak tidur. Ditinggal tidur. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian kalau ibu-ibu zaman sekarang lah jengkel Pak gini. Coba banyak kok tinggal turu, pekel kan? Pasti jengkel kan? Itu sahabiah itu dengan sabar megang banyu gitu. Kan disuruh ngambilkan air, ya nunggu suamiku tidur, tak tunggu. Di depannya ini megang air. Sampai berjam-jam suaminya tidur dia megang air ini, enggak minggir. Disiapkan airnya dipegang. Subhanallah suaminya bangun. Mulai kaget. Istri saya masih pegang air, ngambilkan air saya. Langsung suaminya takjub. Ya Allah, berarti benar-benar solihah istri saya. Benar-benar solihah, istimewa istri saya. Wah, langsung takjub suaminya. Senang, ya Allah, kamu benar dipuji-puji. Kemudian suaminya mengatakan kepada istrinya yang tercinta itu, wahai istriku yang tercinta, kamu sekarang minta apa aja yang kamu mau saya turuti. Kamu minta apa aja saya turuti. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian katanya istrinya, Pak, saya ada permintaan satu Pak. Apa wahai istriku yang tercinta? Permintaan saya Pak, ceraikan saya. Waduh, berudak kaget itu suaminya. Ya Allah, loh, aku ini cinta padamu. Kamu ini baik. Wah, geger langsung. Saya loh, sudah kamu minta permintaan saya. Kan kamu permintaan saya apa? Permintaan saya ceraikan saya. Kaget Pak. Ya Allah, aku dicinta sama kamu ini bagaimana? Ya sudah, kita mengadu ke Rasulullah aja. Kita ceraikan, saya ceraikan di depan Rasulullah SAW. Kemudian akhirnya istrinya yang tercinta itu Pak siap-siap, hati Nabi hati cerai ya, wong loro hati cerai. Subhanallah, pergi berdua perjalanan. Tengah-tengah perjalanan suaminya itu jalan ke pelosok got, selokan. Ke pelosok got, dobrak jatuh. Subhanallah, saking parahnya jatuh itu sampai kakinya luka, sampai kelihatan tulangnya Pak. Akhirnya istrinya yang solihah tadi, Pak, balik Pak, kasih cerai, balik Pak. Dibantu akhirnya, diobati diangkat itu suaminya yang jatuh itu, sudah Pak, kita kembali, nggak jadi cerai. Akhirnya suaminya bingung, loh Bu, jenengan itu aneh sih Bu. Tadi jenengan minta cerai, sekarang ketika saya jatuh, kok tiba-tiba jenengan bilang nggak jadi cerai. Sudah Pak, nggak jadi cerai Pak, nggak jadi balik ke rumah Pak, balik ke rumah. Aku cinta padamu lagi, ya balik. Akhirnya balik. Ini kisah sahabat ini zamannya Rasulullah SAW. Akhirnya balik, berarti Pak, kakinya itu luka, yang keperosok kakinya itu sampai kelihatan tulangnya. Saking parahnya gelosoknya itu sampai kelihatan tulangnya. Akhirnya suaminya bingung. Bu, saya itu bingung sama jenengan Bu. Jenengan itu solihah, saya suruh nurut, jenengan yo ayu, yo nurut, yo sae, yo wes jenengan Bu. Tapi kok aneh tiba-tiba jenengan itu punya permintaan untuk minta saya cerai. Itu kenapa Bu? Kenapa? Kemudian dijawab sama istrinya yang solihah, enggak Pak, gini loh Pak, saya itu minta cerai itu ada sebabnya. Apa sebabnya? Tunjukkan sama saya. Gini loh Pak, mulai saya kawin sama jenengan sampai sekarang itu saya nggak pernah ninggalin jenengan kena musibah. Jenengan mulai saya kawin sama jenengan
Sampai berapa tahun-tahun itu tak lihat ini penjenengan kok enak tok. Lah biasanya tiang niku lek gak tahu kena musibah, gak tahu dicoba, niku biasanya tiang niku dibenci karo Gusti Allah. Biasanya tiang niku mirip Fir'aun. Makanya kalau jauh pegat, lah terus ketika jenengan keprosok jebrok, luka, wah berarti bojoku dicintai Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istrinya itu benar-benar soleh. Jadi pikirannya itu kayak gitu Pak. Lek sekarang kan kebalik. Justru ada musibah, was pegatan aku mas. Wah, kebalik kan gitu. Kalau zamannya sahabat Nabi Muhammad SAW itu subhanallah, justru bojone itu suaminya itu mulai kawin sampai bertahun-tahun dilihat, suamiku kok uripe enak toh yo. Gak tahu kena musibah, gak tahu kena coba. Karena dalam hadis disebutkan idza haballahu 'abdan ibtalahu. Kalau Allah itu cinta sama seorang hamba, biasanya cowok itu coba opo nopo biasanya ono Pak. Karena bahkan nah itu sahabatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat itu melihat dunia ini benar-benar kecil. Jadi kejadian dunia kecil, Allah dunia itu diluk, mari ini mulai awak-awak ini, mulai ke alam yang lain yaitu alamul akhirat. Semoga barokah majelis-majelis ini kita bisa merasakan alam-alam akhirat. Amin ya rabbal. Begitu juga Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu juga gitu. Jadi semua hampir rata-rata sahabat itu kalau kena musibah, kena coba, kena apa masalah, itu pikirannya itu akhirat. Pernah suatu saat Sayyidina Umar bin Khattab itu juga gitu, kena musibah. Itu Sayyidina Umar langsung ngomong, Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Sahabat-sahabat yang lain bingung, loh, antum ini kena musibah, kok ngomong Alhamdulillah? Loh iya toh, saya bilang Alhamdulillah. Kenapa ya Sayyidina Umar kok kena musibah kok ngomong Alhamdulillah? Iya, kenapa? Karena 4 hal. Loh kenapa 4 hal? Iya, yang pertama, Alhamdulillah musibahnya bukan musibah agama. Paham ya? Bukan terus saya jadi kafir, bukan saya terus maksiat. Artinya musibahnya musibah duniawi. Musibah duniawi ini misalnya sepeda motor nabrak digenakno servis mari. Misalnya ada lampu rumah gempa bumi dibetulin selesai. Artinya musibah duniawi kecil. Yang kedua kenapa? Yang kedua ada 4. Seingat saya ada 4. Yang kedua, alhamdulillah musibahnya ini tidak lebih besar. Jadi pikirannya ngoten, Pak. Alhamdulillah musibahnya ini tidak lebih besar. Musibahnya cilik. Jadi masih banyak orang yang lebih dahsyat dapat musibah dari saya. Yang ketiga apa ya Sayyidina Umar? Kenapa ini kok senang ketika dapat musibah? Iya, karena saya ingat orang itu kalau kena musibah, dia itu kalau dia ridho, dia sabar dalam musibah, dia itu dapat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicuci segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, saya itu kenapa kalau kena musibah semua itu jadi ringan semua, jadi kecil semua, karena saya ingat musibah yang paling besar di dunia. Musibah yang paling besar di dunia adalah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena tidak ada musibah yang paling membuat nangis seluruh dunia. Bahkan saat itu semua orang satu kota nangis, hewan-hewan apa semuanya sepi seperti wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi musibah-musibah itu semuanya kecil karena setan itu Pak, biasanya setan itu goda Pak. Jadi musibah si ketokane cilik digede-gede no. Oh kon iki ngene lho, waduh kon iki ngene, wah itu setan semua. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita setelah berjalannya waktu ini kita semakin tapah menjalani musibah-musibah. Amin ya rabbal alamin.